Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala fi amwalil aghniya haqqan lis-salati wal maghrum. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin khairil umara wa ala alihi wa sahbihi alladhi nabaddaluhu amwaluhum billah wastajabu jazaa'al awfa. Amma ba'du. Dewan Hakim yang arif dan bijaksana, teman-teman onlineku calon penghuni surga. Menurunnya kadar ketakwaan kita menyebabkan banyak terjadinya kebohongan dan penipuan di mana-mana. Di Indonesia sendiri, kasus penipuan, kasus kebohongan sudah lumrah terjadi di setiap tempat. Baik itu di lingkungan masyarakat, pejabat, pelajar, bahkan sampai di lingkungan keluarga. Akibatnya banyak terjadi kerugian, perkelahian di mana-mana, bahkan sampai terjadi kasus pembunuhan. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Atas dasar inilah kami tergugah untuk menyampaikan pensyarahan Al-Quran dengan judul Optimalisasi kualitas takwa sebagai tali pengikat jiwa. Dengan landasan firman Allah Al-Quran Surah Al-Ahzab ayat 70 yang berbunyi, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan syadida. Aku berlindung kepadamu ya Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Dengan menyebut namamu ya Allah yang maha pengasih tak pilih kasih, yang maha penyayang tak alang kepalang. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan ucapkanlah perkataan yang benar. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Surah Al-Ahzab ayat 70 dengan tegas memerintahkan umat Islam untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dan berkata yang benar. Dijelaskan oleh tafsir Ibnu Katsir, tafsir fi Zilalil Quran, tafsir Al-Azhar dan Al-Munir. Poin pertama dari surah Al-Ahzab ayat 70 adalah perintah takwa. Allah Subhanahu wa taala mengawali ayat ini dengan Ya ayyuhalladzina amanu. Allah menyeru hamba-hambanya yang beriman untuk menjalankan perintah takwa, yakni ittaqullah, bertakwalah kepada Allah dengan cara menjalankan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya.
Takwa merupakan ikatan yang mengikat jiwa agar tidak lepas kontrol, mengikuti keinginan dan hawa nafsunya. Dengan takwa, seseorang dapat menjaga serta mengontrol etika dan budi pekertinya dalam setiap saat kehidupannya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, titah untuk bertakwa tidaklah terbatas, bukan hanya untuk golongan tertentu saja. Takwa bukan diperintahkan untuk orang kaya, bukan juga dikhususkan untuk orang miskin. Takwa adalah suatu mandat yang berperilaku untuk seluruh hambanya, tanpa membedakan derajat, golongan, status, dan nasab seseorang. Hal ini sebagaimana teramanatkan dalam syair berikut ini. Yang miskin jangan bersedih dan jangan sesali diri. Yang kaya janganlah bangga dan jangan busungkan dada. Derajat manusia di sisi Tuhannya bukan karena hartanya. Derajat manusia di sisi Tuhannya hanya karena takwanya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Poin kedua dari surah Al-Ahzab ayat 70 adalah perintah berkata yang benar. Dijelaskan oleh An-Nafahat Al-Malikiyah atau Syekh Muhammad Asyawi. Kemudian Allah menjelaskan pengaruh yang ditimbulkan oleh takwa adalah mengucapkan perkataan yang benar. Ibnu Katsir menjelaskan qaulan syadida atau qaulun syadid adalah mengucapkan perkataan yang benar, yang jujur, tidak membengkok, tidak pula menyimpang. Dalam istilah bahasa Indonesia, jujur bermakna kesesuaian antara informasi dan kenyataan serta ucapan dan tindakan. Dengan menjadi pribadi yang jujur, seseorang dapat menjaga serta mengontrol etika dan budi pekertinya. Dalam menjadi pribadi yang jujur, seseorang tidak boleh membuat kebohongan ataupun memanipulasi fakta. Dalam beragama Islam, jujur merupakan puncak moralitas iman dan karakteristik di dalam kehidupannya. Jika orang beragama tidak ada yang bersifat jujur, niscaya agama itu tidak akan berdiri dengan benar dan tegak. Yang ada adalah kerusakan di dunia ini. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Jika orang beriman telah berlaku takwa dan bersifat jujur, niscaya Allah menjanjikan balasan yang sangat besar, sebagaimana dijelaskan dalam Al-Quran surah Al-Ahzab ayat 71 yang berbunyi, yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Sadaqallahul 'azim. Niscaya Allah memperbaiki bagimu amalan-amalanmu dan mengampuni dosa-dosamu. Dan barang siapa menaati Allah dan Rasul-Nya, maka sesungguhnya dia menang di atas kemenangan yang agung.
Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Dari ayat di atas dapat kita ketahui bahwasanya Allah menjanjikan banyak fadilah dan keutamaan bagi mereka yang dapat mengimplementasikan apa yang dinamakan dengan takwa. Dalam ketakwaan, seorang hamba akan memperoleh berbagai keberuntungan, kebahagiaan, dan kemenangan yang sangat besar dan tak ternilai, baik itu di dunia maupun di akhirat. Oleh karena itu hadirin, jadilah orang yang berupaya meningkatkan kualitas takwa agar menjadi hamba yang dicintai oleh Allah. Dan Allah akan membuka jalan bagi kita agar dapat meraih cintanya, yaitu dengan menjadi orang yang sebenar-benarnya takwa, dengan menjalankan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Demikianlah pencerahan Al-Quran yang dapat kami sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Kepada Allah kami mohon ampun. Jalan-jalan ke kota Jakarta. Tidak lupa membawa peta. Marilah kita tingkatkan takwa Untuk menjadi hamba yang dicinta. Kami akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.